Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Sistem Informasi Akuntansi kelas K akan mempresentasikan chapter 8 mengenai fraud and errors. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Oke, sebelum masuk materi yang lebih dalam, kita perkenalan mengenai materinya. Jadi gini, ketika sistem informasi akuntansi tumbuh semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin meningkat, perusahaan menghadapi resiko yang semakin besar bahwa sistem mereka dapat disusupi. Misalnya, survei terbaru menunjukkan bahwa 49% perusahaan pernah mengalami penipuan, 67% mengalami pelanggaran keamanan, lebih dari 45% menjadi sasaran kejahatan terorganisir, dan 60% melaporkan kerugian finansial. Lalu selanjutnya ada SIA Threats. Ini tuh ada 4 macam. Saya bahas 3. Ada natural and political disaster, lalu software errors and equipment malfunction, dan juga unintentional errors. Kita mulai yang pertama, ada natural and political disaster. Ini tuh bencana alam dan politik. Bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, angin puting beliung, dan serangan terorisme dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Misalnya, ada serangan terorisme terhadap World Trade Center di New York City dan Gedung Federal. Lalu selanjutnya ada software errors and equipment malfunction. Kesalahan perangkat lunak, kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman dan fluktuasi listrik, serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan jenis ancaman yang kedua. Misalnya, akibat kesalahan sistem perpajakan, California gagal memungut pajak bisnis sebesar 635 juta dolar. Lalu yang ketiga ada unintentional errors. Jenis ancaman ketiga, tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja merupakan risiko terbesar terhadap sistem informasi dan menyebabkan kerugian besar. Misalnya, Jefferson County, West Virginia merilis alat pencarian online baru yang mengungkap informasi pribadi 1,6 juta orang. Yang terakhir ada ancaman, yaitu tindakan yang disengaja. Contohnya seperti penipuan, sabotase, dan cybercrime, di mana kita semua tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut sudah pasti dilakukan dengan kesadaran penuh dan bertujuan untuk merusak atau menghancurkan sebuah sistem. Sistem informasi saat ini pun semakin rentan dengan serangan-serangan ini. Sudah banyak sekali kasus dan kejadian di mana para hacker ini berhasil menembus keamanan sistem dan mencuri data-data di dalamnya. Atau bahkan yang lebih parah, mereka akan meminta uang tebusan untuk mengembalikan data-data tersebut kepada pemilik awalnya. Nah, setelah tadi membahas tentang ancaman, sekarang saya akan mengenalkan dengan fraud atau penipuan. Seperti yang sudah kita ketahui, fraud yaitu memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak adil. Secara hukum ada beberapa syarat yang dapat mengkategorikan sebuah tindakan ini disebut dengan fraud. Yang pertama ada pernyataan atau pengungkapan yang salah. Lalu yang kedua ada fakta material yang membuktikan orang tersebut itu melakukan tindakan penipuan. Lalu yang ketiga ada niat sendiri dari penipu tersebut
untuk menipu, dan yang keempat ada bukti pendukung yang dapat membenarkan niat penipu tersebut. Lalu yang kelima ada kerugian yang dialami oleh para korban dari penipuan ini. Secara garis besar, penipuan dapat terjadi akibat lemahnya kontrol internal. Kontrol yang digunakan untuk melindungi perusahaan membuat orang luar lebih sulit mencuri dari perusahaan. Namun sebaliknya, hal tersebut akan menjadi celah untuk para karyawan internal perusahaan apabila mereka ingin melakukan penipuan atau kecurangan. Berikut ini adalah contoh kasus penipuan yang sering terjadi di dalam dunia bisnis. Yang pertama ada misappropriation of assets atau yang biasa kita kenal dengan pencurian aset. Kasus ini tuh banyak sekali dilakukan oleh para karyawan perusahaan. Faktor yang paling signifikan dalam sebagian besar pencurian ini tuh karena tidak adanya pengendalian internal atau kegagalan untuk menegakkan pengendalian internal yang ada. Pelaku pencurian tidak akan berhenti sebelum kejahatannya ini terungkap. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internalnya baik dari sistem keamanan maupun hal-hal lain yang dapat mendukung pengendalian internal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fraudulent financial reporting atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Jadi, National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau Tradeway Commission mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan ataupun kelalaian, di mana itu menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Jadi, kecurangan ini dilakukan manajemen untuk menipu investor dan kreditor, meningkatkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dan permasalahan perusahaan. Dan di sini Tradeway Commission telah mempelajari 450 tuntutan hukum terhadap auditor dan menemukan bahwa penipuan yang tidak terdeteksi menjadi faktor dalam separuh di antaranya. Dalam beberapa tahun, banyak penipuan laporan keuangan yang dipublikasikan telah terjadi, di mana dalam setiap kasusnya, laporan keuangan yang disalah sajikan membuat kerugian keuangan yang besar dan sejumlah di antaranya telah memicu kebangkrutan. Dan skema cook the book yang sering terjadi melibatkan kenaikan pendapatan fiktif, menahan pembukaan pembukuan atau mengakui pendapatan yang belum diperoleh, lalu menutup buku lebih awal, yaitu menunda biaya saat ini ke periode selanjutnya, lalu memperbesar persediaan atau aktiva tetap, dan mengungkapkan kerugian dan kewajiban. Jadi, Tradeway Commission merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, membangun lingkungan organisasi yang berkontribusi terhadap proses pelaporan integritas laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang ketiga, memahami resiko kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan. Dan yang keempat, merancang dan menerapkan pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencegah kecurangan pelaporan keuangan. Dan juga ACFE menemukan bahwa penyalahgunaan aset 17 kali lebih mungkin terjadi daripada kecurangan laporan keuangan, tetapi jumlah yang terlibat jauh lebih kecil, di mana akibatnya auditor dan manajemen lebih peduli dengan pelaporan keuangan yang curang, meskipun mereka lebih mungkin mengalami penyalahgunaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang SAS number 99 AUC section 240, the auditor responsibility to detect fraud. Statement on auditing standard atau SAS number 99, consideration of fraud in a financial statement audit, yang efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 ini mensyaratkan auditor untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu memahami penipuan. Jadi, karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang belum mereka pahami atau tidak mereka pahami, maka mereka harus memahami bagaimana serta mengapa hal itu dilakukan atau terjadi. Lalu yang kedua, mendiskusikan resiko salah saji dan kecurangan yang material. Saat merencanakan audit atau sebelum melakukan audit, anggota tim harus mendiskusikan bagaimana dan di mana laporan keuangan rentan terhadap penipuan. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi.
Jadi, tim audit harus mengumpulkan bukti dan mencari faktor resiko penipuan, menguji catatan perusahaan, dan menanyakan manajemen, komite audit dari dewan direksi, dan lainnya, apakah mereka mengetahui penipuan yang terjadi saat ini atau di masa lalu. Dikarenakan banyak penipuan melibatkan pengakuan pendapatan, maka harus ada perhatian khusus dalam menguji akun pendapatan tersebut. Lalu yang keempat itu mengidentifikasi, menilai, dan merespon resiko. Bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon resiko penipuan dengan memvariasi sifat, waktu, dan luas prosedur audit, dan dengan cara mengevaluasi secara berhati-hati terhadap resiko manajemen yang mengesampingkan pengendalian internal. Lalu yang kelima, mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Jadi auditor harus mengevaluasi apakah salah saji yang diidentifikasi mengindikasikan keberadaan penipuan dan menentukan dampaknya pada laporan keuangan dan audit. Lalu yang keenam, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. Auditor harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan mereka kepada manajemen dan komite audit. Lalu yang terakhir yaitu menggabungkan fokus teknologi. SAS nomor 99 ini mengakui bahwa dampak teknologi memiliki resiko penipuan dan memberikan komentar dan contoh untuk mengakui dampak tersebut. Hal ini juga dicatat bahwa kesempatan yang dimiliki auditor untuk menggunakan teknologi ini untuk mendesain prosedur audit penipuan. Jadi bisa saja teknologi ini digunakan sebagai sarana penipuan, tapi dalam konteks positif, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah atau mendeteksi penipuan tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu who perpetrates fraud and why. Jadi, siapa yang melakukan penipuan dan kenapa? Jadi, pada umumnya pelaku penipuan komputer adalah mereka yang lebih muda dan memiliki pengalaman serta kemampuan di bidang komputer. Jadi, kebanyakan dari pelaku penipuan komputer ini adalah anak-anak muda. Jadi, motivasi mereka untuk melakukan penipuan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adanya dasar rasa penasaran, terus pencarian untuk pengetahuan, dan keinginan untuk belajar bagaimana beberapa hal dapat bekerja, dan tantangan mengalahkan sistem. Jadi mereka itu penasaran bagaimana cara-cara yang atau beberapa hal yang mereka lihat ini dapat dipraktekkan secara langsung. Lalu mereka ini menganggap bahwa hal yang mereka lakukan ini hanyalah sebuah permainan, bukan merupakan tindakan tidak jujur atau tindakan yang merugikan orang lain. Lalu, dapat juga motivasi dari mereka melakukan penipuan komputer adalah untuk mendapatkan pengakuan di komunitas hacker. Jadi, sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih lagi dapat bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi bentuk uang. Jadi, pelaku penipuan ini lebih seperti kriminal kerah biru yang memperdaya atau menipu orang lain dengan merampok mereka. Namun perbedaannya yaitu para penipu ini tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan komputer. Lalu, kenapa pelaku penipuan ini semakin marak? Jadi, banyak pelaku penipuan yang pertama kali melakukannya tertangkap tetapi tidak diadili. Jadi, mereka hanya ditangkap dan diinterogasi dan selesai. Dan tanpa sadar hal ini membuat mereka merasa bahwa kejahatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus dan tidak akan diadili untuk selanjutnya. Atau kejahatan yang awalnya menjadi tidak sengaja menjadi kejahatan yang berantai atau dilakukan terus-menerus. Lalu ternyata perangkat lunak adalah perangkat yang berbahaya karena menjadi bisnis yang besar dan mesin pencari laba yang besar untuk sasaran kriminal, khususnya untuk hacker digital cerdas di kawasan Eropa Timur. Mereka membobol rekening keuangan dan mencuri uang. Mereka menjual data ke spammers, organisasi kejahatan, hackers, dan komunitas intelijen. Mereka memasarkan malware seperti perangkat lunak penghasil virus kepada yang lain. Dan ternyata beberapa dari mereka bekerja dengan kejahatan yang terorganisasi. Dan ternyata akhir-akhir ini tersangka hacker dibayar sebesar $150 Amerika untuk setiap 1.000 komputer yang ia infeksi dengan adware dan mendapatkan ratusan atau ribuan dolar setiap tahunnya. Menanggapi hal ini, ternyata kriminal cyber adalah prioritas utama dari FBI karena mereka telah berpindah dari serangan yang terisolasi dan tidak terkoordinasi ke skema penipuan yang diatur dan ditargetkan kepada individu atau bisnis tertentu. Jadi para penipu ini menggunakan perusahaan pembayaran online untuk mencuci hasil kejahatan mereka.
Dan untuk menyembunyikan uang mereka mengambil keuntungan dan kekurangannya ke koordinasi antar organisasi penegakan hukum internasional. Jadi mereka mau memanfaatkan kurangnya koordinasi antar organisasi yang ada di dunia. Karena setiap negara pastinya memiliki penegakan hukum tersendiri. Berikutnya adalah the fraud triangle, atau hal-hal yang dapat menyebabkan sebuah kecurangan. Yang pertama ada opportunity atau peluang, di mana peluang untuk melakukan penipuan, lalu peluang untuk menyembunyikan penipuan, dan peluang untuk mengubah pencurian atas pernyataan keliru menjadi sebuah keuntungan pribadi. Lalu ada rationalization atau pembelaan atau alasan yang digunakan oleh pelaku penipuan untuk membela tindakannya yang ilegal itu atau tindakan penipuan itu. Of course, dia tidak berattitude alias tidak berperilaku baik atau bisa juga tidak mau diatur. Lalu dia menjustifikasi dirinya. Jadi dia memberi pembelaan atas kesalahannya. Jadi bukannya dia mengakui dan meminta maaf, tapi malah dia membela diri. Contohnya, dia beralasan karena mempunyai masalah ekonomi sehingga dia melakukan sebuah penipuan. Dan dia beralasan bahwa saya ini terpaksa, kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan, yaitu butuh uang, makanya saya nipu. Dan apapun alasannya, menipu adalah bukan jalan keluar atau alasan yang benar gitu. Lalu ada lack of personal integrity, alias dia itu melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, even harus melakukan sebuah kecurangan atau bahkan sampai merugikan orang lain, kayak gitu. Next ada pressure. Nah, pressure ada dibagi menjadi dua. Ada pressure tekanan terhadap tekanan karyawan dan juga tekanan dari financial statement. Yang pertama adalah pressure employee atau tekanan yang dapat menyebabkan karyawan itu melakukan kecurangan. Pertama ada masalah finansial seperti hidup di luar batas kemampuan, terus kerugian yang tinggi atau utang pribadi dia yang tinggi juga. Lalu ada gaya hidup or lifestyles kayak suka judi, suka minum-minum, suka beli luxury brand yang itu sebenarnya bukan kelasnya dia. Lalu kecanduan obat-obatan, lalu tekanan lingkungan keluarga dan pertemanan. Atau seseorang yang mempunyai pacar, dia rela menuruti kemauan pacarnya sampai harus melakukan penipuan. Itu nyata. Lalu ada emotional. Banyak penipuan itu didasarkan atau dimotivasi oleh yang namanya keserakahan. Lalu mereka tuh merasa diri juga tidak diperlakukan adil, jadi mereka melakukan kecurangan. It doesn't make any sense. Terus juga merasa gaji terlalu rendah, terus merasa kurang dihargai, dan juga mempunyai ambisi yang too much. Lalu pressure di financial statement. Yang pertama ada financial, yaitu tekanan yang kuat untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pendapatan perusahaan. Lalu kondisi ekonomi kayak ada inflasi, ada resesi, terus juga kegagalan bisnis atau bangkrut. Lalu ada industry conditions, seperti persyaratan regulasi baru yang mengganggu stabilitas atau profitabilitas keuangan, lalu perubahan industri atau teknologi yang menyebabkan menurunnya permintaan sebuah produk, kayak gitu. Last is management characteristic. Jadi kayak perakiran pendapatan, standar kinerja atau metode akuntansi atau program insentif yang terlalu agresif. Terus ada etika manajemen yang dipertanyakan, kayak gaya manajemennya, terus rekam jejaknya. Lalu ada kegagalan untuk memperbaiki kesalahan pada waktunya, kayak malah menyebabkan masalah yang lebih besar, kayak gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next kita akan bahas computer fraud. Apa sih computer fraud? Nah, computer fraud itu penipuan yang memerlukan teknologi komputer untuk melakukannya. Jadi kayak segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan penipuan namun menggunakan komputer. Untuk contohnya itu kayak pencurian data, terus modifikasi data, penyalinan data, ataupun perusakan ataupun pencurian perangkat lunak yang ilegal. Lalu ada juga kayak hackers atau merusak server orang lain agar pihak lain merasa dirugikan. Itu juga salah satu contoh penipuan komputer. Oke, next kita akan bahas the rise in computer fraud. Di mana meningkatnya penipuan komputer. Kita sama-sama tahu di era sekarang ini benar-benar di era globalisasi dan era modernisasi, di mana semua kecanggihan itu benar-benar praktis dan semua itu sangat mudah untuk diakses. Nah, dengan demikian
tingkatnya penipuan komputer juga semakin berkembang karena kecanggihan-kecanggihan teknologi juga semakin berkembang membuat pelaku serta-merta untuk melakukan penipuan. Nah, penipuan yang dilakukan itu dapat berkembang pesat karena beberapa alasan. Contohnya yang pertama yaitu not everyone agrees on what continuous computer fraud, di mana tidak semua orang setuju tentang apa yang dimaksud dengan penipuan komputer. Banyak orang tidak percaya bahwa menyalin perangkat lunak merupakan penipuan komputer. Kenapa? Karena hal itu bisa terjadi karena perbedaan sudut pandang ataupun perbedaan opini dalam menyikapi suatu permasalahan. Lalu yang kedua, many instances of computer fraud go undetected, di mana banyak kasus penipuan komputer yang saat ini mungkin belum tidak terdeteksi. Nah, jadi walaupun kecanggihan semakin berkembang, tapi jangan salah kalau ternyata ada beberapa kasus komputer itu yang tidak terdeteksi. Mungkin sama seperti human error, jadi komputer juga bisa error, teman-teman. Nah, mungkin errornya komputer ini juga karena ulah manusia. Lalu yang ketiga yaitu a high presence of frauds is not reported, di mana presentasi penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Nah, sama yang kayak kedua tadi, kayak banyak penipuan yang tidak terdeteksi. Nah, kalau yang ketiga ini penipuan itu tidak dilaporkan, ya mungkin karena orang-orang atau masyarakat beranggap itu adalah hal yang kecil dan tidak mempermasalahkan. Namun, jika hal tersebut terus dibiasakan, bisa saja banyak perusahaan atau yang cakupannya besar merasa dirugikan. Contohnya kayak hilangnya kebocorannya data ataupun lain-lain hal yang bisa merugikan konsumen dan membuat pelanggan berkurang rasa kepercayaan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu many networks are not secure, di mana banyak jaringan yang tidak aman. Dalam artian, kebocoran-kebocoran itu bisa terjadi karena kurangnya cyber atau keamanan dalam penanganan data untuk suatu instansi. Nah, jika banyak jaringan yang tidak aman, tentunya dapat memicu orang-orang usil atau orang-orang yang memiliki rasa penasaran tinggi untuk mengotak-atik data dari pengguna jaringan tersebut. Nah, hal tersebut bisa jadi memicu untuk kebocoran data. Lalu yang kelima, situs internet menawarkan petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan penipuan dan penyalahgunaan komputer. Ternyata di era yang sekarang ini, banyak yang menyalahgunakan internet dengan memposting atau mempublish hal-hal yang seharusnya tidak dipublish. Contohnya itu, banyak berseliweran pencarian di internet untuk menemukan situs yang memberitahu cara melakukan serangan ataupun cara hacker untuk merusak sebuah situs atau sebuah jaringan. Nah, itu termasuk juga dalam penyalahgunaan internet. Next, kita masuk ke poin 6, di mana penegak hukum tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penipuan komputer. Tadi aku udah bilang di awal, kalau semakin berkembangnya zaman, semakin kecanggihan itu semakin berkembang pesat, maka tingkat penipuan komputer juga semakin berkembang. Karena apa? Karena pengetahuan yang semakin luas membuat manusia ingin mengetahui banyak hal. Nah, karena rasa ingin tahu mereka dapat berbelok atau dapat melakukan penyimpangan, yaitu dengan melakukan penipuan. Karena tingkat penipuan semakin tinggi, ternyata membuat para penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penipuan. Dapat dikatakan karena kurangnya staf atau kurangnya dana untuk mengimbangi hal tersebut. Lalu ada sebuah informasi yang saya dapat dari buku yang kita baca, yaitu FBI hanya menyelidiki 1 dari 15 kejahatan komputer karena tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penipuan komputer. Last but not least yaitu calculating losses is difficult atau menghitung kerugian itu sulit, di mana sulit untuk menghitung total kerugian ketika informasi dicuri, situs web dirusak, dan virus mematikan seluruh sistem komputer. Jadi ketika suatu situs atau suatu jaringan dirusak oleh pihak asing, itu tentunya akan membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Contohnya itu perusahaan A memiliki server atau memiliki perangkat, lalu dibobol oleh perangkat dari pihak ataupun kelompok yang merasa untuk hal tersebut dilakukan agar dapat keuntungan pribadi. Tentu, hal itu dapat merugikan tidak hanya dengan jumlah yang sedikit. Nah, kita sekarang masuk ke slide berikutnya, yaitu Computer Fraud Classification atau pengklasifikasian penipuan komputer. Nah, jadi pada bagian ini, klasifikasi penipuan komputer itu terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu penipuan input, lalu ada penipuan prosesor, lalu penipuan instruksi komputer, dan terakhir yaitu penipuan data. Nah, untuk penipuan input itu adalah cara paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer dengan cara mengubah atau memalsukan input komputer. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu memerlukan banyak keterampilan sehingga hal itu sangat mudah untuk dilakukan oleh banyak orang. Dengan cara ini, pelaku hanya perlu memahami cara kerja sistem sehingga para pelaku tidak perlu menutupi jejaknya.
Lalu yang kedua yaitu penipuan prosesor. Penipuan prosesor mencakup penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layar komputer. Nah, yang ketiga yaitu penipuan instruksi komputer, di mana penipuan instruksi komputer meliputi pemalsuan perangkat lunak perusahaan, penyalinan perangkat lunak secara ilegal, penggunaan perangkat lunak yang tidak sah, dan pengembangan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Jadi kayak penipuan instruksi komputer ini pada bagian pengembangan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah ini mungkin sangat sering dilakukan orang-orang karena itu dapat menguntungkan dan tidak perlu memerlukan usaha yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu penipuan data, di mana penggunaan, penyalinan, penelusuran, pencarian, atau perusakan data perusahaan secara ilegal. Nah, penyebab terbesarnya pelanggaran data adalah kelalaian karyawan. Jadi kayak di sini itu sering terjadi kesalahan karyawan yang membuat ada celah untuk melakukan kecurangan ataupun untuk melakukan penyalahgunaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai preventing and detecting fraud and abuse, atau mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Nah, terdapat beberapa cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Yang pertama ada make fraud and error less like to occur, atau mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan kesalahan. Contohnya itu seperti mengawasi karyawan secara efektif, termasuk memantau kinerja mereka dan mengoreksi kesalahan mereka, lalu meningkatkan kebijakan dan prosedur keamanan seiring perubahan dan perkembangan ancaman, dan memastikan bahwa standar keamanan perusahaan diterapkan pada semua teknologi baru sebelum diterapkan. Lalu yang kedua ada increase the difficulty of committing fraud, atau meningkatkan kesulitan melakukan penipuan. Contohnya itu seperti memisahkan fungsi akuntansi dari otorisasi pencatatan dan penyimpanan, melindungi semua aset catatan dan data, dan mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Lalu yang ketiga ada improve detection method, atau meningkatkan metode deteksi. Contohnya itu seperti memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan menerapkan penghargaan dan perlindungan bagi pelapor yang melapor. Lalu mempekerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, dan spesialis forensik sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, menginstal perangkat lunak deteksi penipuan. Lalu yang keempat ada reduce losses from fraud and errors, atau mengurangi kerugian akibat penipuan dan kesalahan. Contohnya seperti mempertahankan asuransi yang memadai, mengembangkan rencana kontingensi, pemulihan bencana, dan kesinambungan bisnis yang komprehensif, dan simpanan salinan cadangan, program, dan file data di lokasi luar kantor yang aman. Selain cara-cara yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, kita juga bisa menggunakan analisis data untuk membantu mencegah dan mendeteksi penipuan dan kesalahan. Banyak teknik analisis data yang digunakan untuk mendeteksi penipuan. Berikut beberapa teknik yang paling sering digunakan. Yang pertama ada outlier detection, atau deteksi outlier, yaitu mengidentifikasi lewat item yang berada di luar rentang data. Lalu yang kedua ada anomaly detection, atau deteksi anomali, yaitu mengidentifikasi menggunakan tren dan pola. Lalu yang ketiga ada regression analysis, atau analisis regresi. Jadi analisis regresi itu merupakan suatu metode statistik yang membantu mengevaluasi seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih item data. Lalu yang keempat ada semantic modeling, atau pemodelan semantik. Nah, jadi pemodelan semantik ini itu menggunakan analisis semantik. Jadi seorang peneliti itu dapat menganalisis baik model terstruktur dan teks tak terstruktur untuk petunjuk tersembunyi terhadap aktivitas penipuan.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.